Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semua, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Dan di video kali ini sahabat, kita akan melanjutkan tentang video pembahasan soal kimia untuk SIMA UI tahun 2020. Nah, ini adalah soal SIMA UI tahun 2020, yaitu soal SIMA UI tahun sebelumnya. Dan ini sangat penting sahabat, terutama buat kalian yang akan mempersiapkan diri menuju atau masuk ke Universitas Indonesia. Dan di soal ini sahabat terdiri atas 3 bagian, dan video kali ini adalah bagian yang pertama. Jadi pastikan di channel ini sudah ada video bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi sahabat nanti setelah selesai menonton video ini bagian pertama, jangan lupa juga menonton video bagian kedua dan bagian ketiga, dimana tiap bagian akan terdiri atas 5 soal. Jadi total soal yang akan kita bahas sebanyak 15 soal di tiap bagiannya. Oke sahabat, sebelum kita membahas bagian yang pertama, jangan lupa tekan tombol like, kemudian komen di kolom komentar, serta share ke teman-teman yang lainnya agar semakin siap, semakin matang dalam mempersiapkan diri menuju Universitas Indonesia melalui SIMA UI tahun 2020. Langsung saja kita membahas soal yang pertama. Soal yang pertama sahabat adalah soal tentang senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air di dalam kristalnya. Senyawa garam hidrat yaitu CuSO4-Hexa2O diketahui memiliki massa 3,56 gram, dipanaskan dan menghasilkan senyawa anhidrat atau senyawa yang sudah kehilangan airnya ternyata tinggal 3,20 gram. Pertanyaannya adalah, maka rumus senyawa hidrat tersebut adalah apakah A. CuSO4H2O, B. CuSO4-2H2O, C. CuSO4-3H2O, D. CuSO4-4H2O, ataukah E. CuSO4-5H2O. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ada tips yang penting buat kalian, yaitu yang pertama, tuliskan persamaan reaksinya sahabat ya. Jadi reaksi apa? Adalah reaksi pemanasan. Pemanasan CuSO4-Hexa2O menjadi senyawa anhidratnya ditambah dengan molekul air yang dilepaskan. Kemudian yang kedua, kita gunakan prinsip dalam stoikiometri biasa, yaitu mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Oke, langsung saja sahabat, sekarang kita tuliskan persamaan reaksi pemanasan garam hidrat CuSO4-Hexa2O. Nah, persamaan reaksinya adalah CuSO4-Hexa2O menjadi CuSO4 ditambah Hexa2O, di mana CuSO4 ini adalah garam anhidratnya. Nah, jika diketahui massa dari CuSO4-Hexa2O adalah 3,56 gram, kemudian senyawa anhidratnya alias CuSO4-nya sebesar 3,20 gram, maka kita bisa mencari massa dari H2O atau molekul air yang dilepaskan. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, maka massa Hexa2O atau massa airnya sama dengan 3,56 dikurangi 3,2. Maka ketemu massa airnya sebesar 0,36 gram. Nah, berikutnya sahabat, setelah massa dari komponen-komponen semua reaksi ini diketahui, sekarang kita gunakan prinsip mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan gas ya sahabat ya, karena di sini tidak ada kondisi STP, RTP ataupun yang lainnya, maka kita gunakan mol sebanding dengan koefisien. Nah, kita gunakan koefisien karena di sini ketahui adalah persamaan reaksinya. Nah, yang kita pakai adalah yang CuSO4 atau garam anhidrat dan Hexa2O-nya sahabat ya, dimana koefisiennya adalah 1 banding X. Kita juga akan mencari molnya, yaitu dari data massanya 3,2 gram dan data massa air yaitu 0,36 gram. Maka kita gunakan sebandingan antara mol dan koefisien, maka koefisiennya adalah 1 banding X ya sahabat ya, sebanding dengan mol dari CuSO4
berbanding dengan mol dari H2O atau uap air yang dihasilkan. Maka kita uraikan molnya menjadi massa per mR ya. Maka 1/X sama dengan massa CuSO4 per mR CuSO4 dibagi dengan massa H2O per mR H2O. Kita masukkan nilainya sahabat ya. Kita juga menghitung mR CuSO4 ya sahabat ya. Sama dengan 64 ditambah 32 ditambah 16 kali 4. Nah, ini 64 tambah 32 tambah 64 itu nanti ketemu 160. mRH2O adalah 2 ditambah 16 ya, maka total mR-nya adalah 18. Kita masukkan nilainya sahabat. Berarti 3,2 gram CuSO4 dibagi 160 banding 0,36 gram dibagi mR-nya 18, maka 1/X sama dengan 0,02 banding 0,02. Berarti nilai X-nya sama dengan 1 ya sahabat ya. Nilai X sama dengan 1 karena ini perbandingannya adalah 1/1. Dengan demikian sahabat, maka nilai X sama dengan 1, maka rumus senyawa dari garam hidrat itu adalah CuSO4 X H2O, yaitu CuSO4 1H2O. Maka jawaban soal ini adalah yang option A. Jadi sekali lagi kita gunakan prinsip mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas, dan kita gunakan mol sebanding dengan koefisien karena diketahui data massa dan juga persamaan reaksinya. Baik sahabat, itu adalah soal yang pertama. Sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Soal yang kedua, senyawa-senyawa NH3, HF, dan HI berturut-turut yang memiliki titik didih tertinggi hingga terendah adalah apakah A, B, C, D, dan E. Nah, untuk membahas soal ini sahabat perlu memegang prinsip bahwa titik didih suatu senyawa itu bergantung pada sifat fisik, yaitu gaya antar molekul yang terjadi di dalam molekul-molekul tersebut ya. Jadi semakin kuat gaya antar molekul yang terjadi antara amonia dengan amonia, HF dengan HF atau HI dengan HI, maka titik didihnya semakin tinggi. Karena dengan gaya antar molekul yang tinggi, maka butuh kalor yang lebih besar untuk mendidihkannya atau untuk memutuskan gaya antar molekul tersebut. Nah, quick tipsnya buat kalian sahabat, asam halida ya. Asam halida itu asam golongan 7 sahabat ya. Ada fluor, klor, brom, dan iod. Di sini adalah HF, HCl, HBr, dan HI. Jadi dari atas menuju bawah atau dalam satu golongan. Semakin besar MR ya. Karena dari atas ke bawah kan MR-nya semakin besar, maka semakin tinggi titik didihnya. Ini dikarenakan karena gaya antar molekulnya semakin kuat. Namun HI bukan tertinggi sahabat ya. Ternyata HF memiliki penyimpangan. Dia malah dia memiliki titik didih yang paling tinggi di antara ketiga asam ini. Nah, ini disebabkan karena HF mengalami penyimpangan adanya ikatan hidrogen. Jadi seharusnya HI terbesar, kemudian HBr, HCl, dan HF. Nah, karena HF terjadi ikatan hidrogen, maka HF menjadi senyawa yang memiliki titik didih tertinggi di antara keempat senyawa ini. Jadi urutannya adalah HF, disusul sama HI, kemudian HCl, baru dengan HBr. Nah, berikutnya sahabat, tips yang kedua, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen antara lain adalah HF, NH3, dan H2O. Ini adalah 3 senyawa ya. Sebenarnya banyak senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Namun di sini yang penting adalah HF, NH3, dan H2O. Ini adalah materi kelas 10 semester pertama ya sahabat, tentang gaya antar molekul, di mana ikatan hidrogen terjadi antara atau di dalam senyawa yang mengandung atom hidrogen dan atom dengan memiliki keelektronegatifan yang tinggi, yaitu fluor, nitrogen, dan oksigen. Nah, sekarang kita lihat diagramnya sahabat ya. Mungkin sahabat ingat materi ini. Jadi kalau kita lihat sahabat ya, di sini ada golongan keempat ya, ada CH4, SiH4, GeH4, dan SnH4. Ini memiliki titik didih yang naik terus ya sahabat ya, sesuai dengan pertambahan MR-nya. Jadi semakin tinggi MR, semakin tinggi juga titik didihnya. Nah, seharusnya golongan 5, golongan 6, dan golongan 7 juga diprediksi memiliki karakteristik yang sama, dari rendah menuju tinggi. Tetapi 3 senyawa ini ternyata mengalami penyimpangan diakibatkan karena adanya ikatan hidrogen ya. Jadi amonia ini langsung naik ya,
titik didihnya ya dari HF. Nah, itu lebih tinggi daripada amonia ya sahabat ya. Nah, kenapa? Karena fluor itu memiliki elektronegatifan yang lebih kuat, sehingga F itu lebih polar daripada nitrogen, sehingga ikatannya hidrogennya pun jadi lebih kuat. Ya, semakin besar ikatan hidrogen, maka butuh kalor yang tinggi untuk mendidihkannya, maka titik didihnya pun juga lebih besar. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, ternyata titik didih H2O itu ternyata paling besar di antara yang lain. Kalau kita sahabat tahu titik didihnya H2O itu kan 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius, dan H2O lebih tinggi daripada HF, lebih tinggi daripada NH3. Kenapa? Karena H2O ternyata dapat membentuk 4 ikatan hidrogen sekaligus dengan sesamanya. Nah, sehingga kita tahu bahwa di antara 3 senyawa ini adalah amonia, HF, dan HI, maka HF punya titik didih yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh amonia karena adanya ikatan hidrogen, baru kemudian HI. Jadi option yang benar untuk soal ini adalah yang C ya sahabat ya. HF punya keelektronegatifan yang besar, ikatan hidrogennya lebih kuat daripada amonia. Ya, jadi option ini sangat benar ya untuk menjawab soal nomor 47 atau soal nomor 2. Nah, baiklah sahabat, sekarang kita akan membahas soal yang ketiga. Soal yang ketiga sahabat, ini tentang termokimia. Propana atau C3H8 sebanyak 1 mol dibakar dan menghasilkan kalor sebesar 2222 kJ pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Berapakah kalor pembentukan standar dari propana? Jika diketahui delta HF dari CO2 adalah min 394 dan delta HF H2O adalah min 286 kJ per mol. Nah, apakah A min 1104 atau B plus 1104 atau C 104 atau D min 104 atau E min 209 kJ per mol. Dan quick tipsnya buat sahabat adalah apabila diketahui data entalpi pembentukan, kita gunakan persamaan delta H sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta HF reaktan, atau gampangannya kalau anak SMA sering menyebutnya sebagai delta H kanan dikurangi delta H kiri. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja sahabat kita tuliskan persamaannya di sini, kita setarakan ya sahabat ya, yaitu persamaan pembakaran dari propana. Dan ini sudah setara ya sahabat ya. C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. C-nya 3, kemudian hanya 8, O-nya ini 10, di sini adalah 6 ditambah 4 juga 10. Delta-nya adalah min 2222 kJ per 1 mol. Ini sudah ditunjukkan oleh koefisien propana yaitu 1 mol. Nah, kita gunakan persamaan tadi, delta H sama dengan sigma delta H0F produk atau kanan dikurangi sigma delta H0F reaktan atau kiri. Nah, kita masukkan, maka delta H yang sudah diketahui di soal yaitu pembakarannya sebesar min 2222 kJ. Nah, kenapa kita beri tanda minus? Karena di sini menghasilkan kalor itu berarti melepaskan kalor, dan melepaskan kalor itu adalah reaksi eksoterm, maka nilainya adalah negatif. Kemudian yang untuk produk sahabat, maka 3 kali CO2 berarti 3 kali delta H0F dari CO2 ditambah 4 kali delta H0F dari H2O. Kemudian dikurangi sebelah kiri yaitu reaktan. Di reaktan ada C3H8 saja. Untuk oksigen kita tidak masukkan karena dia unsur bebas, maka nilainya untuk delta H-nya adalah 0. Maka 5 kali 0 pun juga hasilnya 0. Maka kita nggak akan nulis di sebelah kanan ini sahabat ya, nggak masuk reaktan ya. Nah, berikutnya sekarang kita masukkan data yang diketahui, yaitu delta 0 dari CO2 dan delta 0 dari H2O ke dalam persamaan tadi. Nah, seperti ini kita hitung nilainya, maka min 222 sama dengan min 1182 dikurangi 1144 dikurangi entalpi pembentukan dari C3H8 yang kita cari nilainya. Maka min 2222 sama dengan min 2326 min delta H0F C3H8. Kita pindahkan ruas ini negatif, kita pindah ke sebelah kiri jadi positif. Yang ini negatif, kita pindahkan sebelah kanan jadi positif. Maka
delta H0 FC3 halaman sama dengan min 2326 ditambah min 2222, maka nilai yang dicari sebesar min 104 kJ per mol. Nah, jadi kunci jawaban untuk soal nomor 3 ini atau soal nomor 48 ini adalah min 104 kJ per mol, yaitu terletak di option D ya. Soal yang keempat, sahabat, perhatikan ya. Ini tentang asam nitrat dicampur dengan KUH. Jadi asam bereaksi dengan basa ya. Jadi di sini ada asam nitrat 100 ml dengan pH 1 dicampurkan dengan 100 ml KUH dengan pH 13. Yang ditanyakan adalah pH akhir ya, sahabat, atau pH campuran. Apakah A3, B4 ataukah C7 ataukah D8 ataukah E sama dengan 9. Nah, langsung saja sahabat, quick tipsnya buat kalian. Nah, ini penting. Yang pertama, jika asam itu dicampurkan dengan basa, maka terjadi reaksi asam basa. Berikutnya sahabat, kita gunakan metode MRS ya nanti, atau mula-mula reaksi dan sisa untuk menentukan sisa reaksi. Nah, apabila nanti misalkan asam nitrat yang tersisa, berarti pH-nya asam. Kalau KUH yang tersisa, maka pH-nya basa, atau di atas 7 sampai 14. Namun apabila jika keduanya atau asam nitrat dan KUH ini sama-sama habis, maka pH-nya 7 karena terbentuk garam netral yaitu KNO3. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja sahabat, kita hitung mol masing-masing dulu sahabat ya, dari data pH-nya. pH 1 ya sahabat untuk NO3, maka H+ sama dengan 10 pangkat min 1. Maka jika NO3 terurai menjadi H+ dan NO3 min, maka H+ nya ini nilainya adalah 0,1, maka konsentrasi dari HNO3 juga 0,1. Maka nilai mol atau jumlah mol dari HNO3 sama dengan M kali V sama dengan 0,1 molar ini dikali volumenya yaitu 100 ml, maka ketemu 10 milimol ya. Jadi ini M kali V. Begitu juga kita terapkan yang sama untuk KUH ya sahabat ya. Dengan pH 13 maka POH sama dengan 1, dari 14 dikurangi 13, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. KUH kita uraikan juga karena dia termasuk basa kuat. Jika OH-nya di sini adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1, maka KUH-nya juga 0,1, maka mol dari KUH juga sama dengan mol dari HNO3 yaitu 10 milimol. Nah, berikutnya kita gunakan metode MRS ya. MRS kita masukkan nilainya 10, 10. Ini di awal tidak ada, maka yang bereaksi pun 10 menghasilkan 10 KNO3 dan 10 H2O, maka tidak ada reaktan ya, baik HNO3 ataupun KUH yang tersisa. Nah, karena dua-duanya saling habis ya, atau sama-sama habis, maka tinggal garamnya aja sahabat ya. Karena ini garam netral yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka pH untuk larutan ini adalah 7 ya, netral ya sahabat ya. Jawabannya adalah yang C ya. Oke sahabat, ternyata mudah sekali untuk menyelesaikan soal ini ya, soal isi UI nomor 4. Nah, sekarang kita lanjutkan sahabat ke soal yang kelima, atau soal yang terakhir di bagian yang pertama ini sahabat ya. Soal yang kelima sahabat, atau the last question, nomor 50, campuran larutan asam laktat. Nah, ini asam lemah sahabat ya, dan garamnya atau garam laktat menghasilkan pH sebesar 3. Jika diketahui Ka atau tetapan kesetimbangan asam dari asam laktat yaitu 10 pangkat min 4, maka perbandingan konsentrasi asam laktat dan garamnya adalah apakah A 2/5, B 5/2, ataukah C 1/2, D 1/10, ataukah E 10/1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus mengetahui ini materi apa dulu sahabat ya. Nah, ini ada campuran asam lemah dan garamnya. Nah, pasti sahabat sudah tahu ya di materi tentang apa ya. Jadi materi ini adalah tentang materi larutan penyangga. Campuran asam lemah dan basa konjugasinya membentuk larutan penyangga asam. Tapi jika campuran ini adalah campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya, maka bentuk larutan penyangga basa. Nah, kita gunakan persamaan ya, persamaan untuk menentukan pH dari larutan penyangga. Nah,
Persamaannya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam laktat dibagi konsentrasi ion laktat. Di sini adalah garamnya, sahabat ya. Kita langsung masukkan atau substitusi dari data yang sudah ada. Karena pH-nya sebesar 3, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3, Ka-nya 10 pangkat min 4, langsung substitusi, ketemu sekian. Kemudian kita cari perbandingan ini, sahabat ya. Karena ini adalah yang dicari, yaitu perbandingan antara konsentrasi asam laktat dan garamnya. Nah, maka kita pindahkan ruas, ini pindah ke sini ya, sahabat ya, pindah ke kiri. Karena ini perkalian, pindah jadi pembagian, maka konsentrasi asam laktat banding konsentrasi ion laktat sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Kemudian kita naikkan ini, sahabat ya, ke atas, maka menjadi positif, menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 10 ya, sahabat ya. Maka hasilnya adalah 10 banding 1. Nah, dengan demikian jawaban ini udah jelas ya, sahabat ya. Jadi perbandingan antara konsentrasi asam laktat dan ion laktatnya atau garamnya itu adalah 10 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang E ya, sahabat ya, yang E. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian pertama ini di Klinik Kimia, cara asik belajar kimia SIMAUI tahun 2020 ya. Sekali lagi ini tahun 2020 yang terbaru, sahabat ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen yang sopan ya, dan juga share. Komen juga tentang hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan di bagian pertama ini. Kemudian jangan lupa tonton bagian yang kedua dan bagian yang ketiga di channel Klinik Kimia, cara asik belajar kimia, dan serta share ke yang lain dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan pastikan kalian tetap menyimak pembahasan SIMAUI tahun 2020 di bagian pertama, kedua, dan ketiga. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, ataupun yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.